Assalamualaikum, Sugeng Rawuh, Sobat Migran. Kemarin di Bakul dari Lure kita jalan-jalan ke Polandia. Hari ini Sobat Migran mau saya ajak ke Jepang. Saya juga belum tahu nih Jepang. Makanya saya ngajak konco bakul saya. Tapi beliaunya nggak bisa ada di sini, makanya lewat Zoom. Beliau dari RSO Joy As. Sugeng Rawuh, Mas Arif Al-Amri. Ya, saya Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, luar biasa, sehat sekali Mas. Sudah ngopi, Mas? Kopi apa itu yang dari Padang, yang kopi pakai telur itu? Apa namanya, Mas? Ingin banget. Apa ya? Kopi, kurang ngerti. Bukan kopi, teh. Oh, teh ya? Teh ya? Ya, teh talua namanya. Oh, teh talua. Teh talua. Tapi aku orang Padang nggak pernah minum. Teh talua sama nasi kapau, Mas ya? Ya, nasi kapau benar. Tentang RSO. Yang ngurusin SSW. Nah, itu kemarin saya dengar SSW. SSW itu apa, Mas? Oke, jadi gini Mas, SSW ini singkatan dari Specified Skilled Worker, visa kerja terbaru bagi orang asing yang dipergunakan untuk bekerja di Jepang. Nah, jadi selama ini visa kerja itu kan hanya kayak engineering atau program EPA untuk perawat atau yang perawat lansia gitu kan. Nah, oleh pemerintah Jepang saat ini karena mereka sebenarnya sangat membutuhkan pekerja-pekerja asing untuk memenuhi kebutuhan mereka juga yang ada di Jepang, akhirnya mereka juga membuka kesempatan untuk bekerja sebagai SSW ini. Nah, SSW ini juga ada beberapa bidang yang apa namanya itu sangat mereka butuhkan gitu loh untuk diisi oleh pekerja asing tersebut supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing perusahaan yang ada di Jepang. Oke. Nah, kalau SSW ini sejak kapan sih? Dia muncul sejak kapan sih, Mas? Sejak bulan, kalau nggak salah aku sih bulan April 2019 deh kalau nggak salah. Kalau salah ntar diralat aja ya. Kalau nggak salah bulan April tahun 2019. Dan sebenarnya pembicaraan tentang SSW ini udah lama banget, dari tahun berapa gitu udah mulai, cuman baru diketok palukan oleh pemerintah Jepang semenjak tahun 2019 itu. Berarti masih terhitung hangat gitu, Mas ya? Ya masih hangat, tapi datang si corona jadinya berantakan semua. Berlalu ini. Oke. Tadi SSW itu apa namanya, ada RSO, SSW udah, RSO. Nah, RSO punya Mas Arif itu apa sih RSO, Mas? Nah, tujuannya ada RSO itu apa? Jadi gini, di dalam apa namanya itu flow atau tahap-tahapan untuk SSW ini, itu yang bisa ikut andil hanya 3 orang. Yang pertama itu si CPMI-nya, yang kedua itu RSO sebagai pilihan, dan yang ketiga adalah AO. AO ini sebagai perusahaan penerima. Nah, untuk menjembatani antara CPMI dengan perusahaan yang ada di Jepang, kami ini adalah sebagai orang penengahnya yang membantu menyiapkan berkas, mengingatkan si CPMI apa-apa aja berkas yang siapin, mengingatkan si perusahaan apa-apa aja berkas yang harus siapin, kayak dari interview, prakerja, pasca kerja, terus nanti setelah habis kontrak, itu apa-apa aja yang harus disiapin, apa-apa aja yang harus dilakukan, apa saja hak dan kewajibannya masing-masing, itu kami menjelaskan ke mereka, dan kami juga sebagai perwakilan dari imigrasi. Jadi setiap berapa bulan sekali kami juga akan melapor ke imigrasi, apakah itu dari sisi PMI SSW-nya atau dari sisi perusahaan Jepangnya gitu loh Mas. Jadi perkembangan tetap ada update gitu ya Mas ya, perkembangannya. Ya, jadi kami sebagai pengupdate ke imigrasi juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak misalkan, nanti kita bisa laporkan ke imigrasi. Nah, kebalikannya juga kalau misalnya kami melakukan hal-hal yang di luar aturan, kami juga bisa dilaporkan oleh si PMI atau si perusahaan tersebut. Ya,
dan sekarang sudah mulai banyak RSO yang sudah di blacklist oleh pemerintah Jepang. Nah, untuk update informasi tersebut, harap untuk terus mengikuti atau update linknya di MOJ, list RSO yang ada di MOJ. Jadi kalau misalnya nih ada RSO yang ngomong, oh kami ini adalah RSO loh, RSO, kami bisa gini-gini. Cuman kalau nomor registrasinya itu sudah tidak termasuk di dalam list yang ada di MOJ, itu teman-teman semua cukup hati-hati karena mereka sudah di blacklist. Jadi kalau sudah di blacklist, nomornya itu sudah tidak ada lagi di dalam list yang ada di MOJ tersebut. Itu sobat migran harap diperhatikan. Ya, betul sekali. Perbedaan, karena ini hal yang baru ya, pasti ada perbedaan sama yang dahulu-dahulu. Nah, perbedaan sama yang SSW sama yang dahulu itu apa sih? Ada nggak sih perbedaan? Magang maksudnya, Mas? Ya. Oke. Oke, kalau magang ini kan programnya berbeda. Dari namanya aja udah berbeda, magang dan kerja. Nah, kalau magang ini dia terikat di perusahaan yang sama sampai 3 atau sampai 5 tahun. Ya. Jadi dia tidak bisa berpindah perusahaan, dia tidak bisa mengajukan pindah rumah, dia tidak bisa apa-apa sendiri, itu nggak bisa karena mereka itu dalam program magang. Sedangkan SSW mereka diberikan kebebasan untuk bekerja dan kebebasan untuk memilih perusahaan. Nah, cuman kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada para pekerja migran Indonesia di bidang SSW ini jangan terlena atau jangan terlalu banyak berharap lebih, dalam arti kata, oh kan kami boleh nih Pak untuk pindah perusahaan, boleh pindah pekerjaan, tapi jangan karena alasan pemerintah merenggangkan aturan membuat si pekerja migran Indonesia tersebut menjadi seenaknya aja untuk pindah-pindah sini gitu ya. Ya, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Nah, itu bikin kami sebagai RSO juga ribet gitu loh, karena mengambil satu orang atau satu warga negara asing dari Jepang, dari Indonesia ke Jepang itu nggak mudah karena berkasnya itu nggak sedikit yang untuk kita ajukan ke imigrasi gitu. Karena itu pun juga nanti kalau ada satu masalah, efeknya juga nanti akan ke sobat migran yang berminat selanjutnya, Mas, ya pasti perang efek ke situ ya. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang nama Indonesia baik itu di atasan saya maupun di beberapa perusahaan yang kita kenal itu masih bagus dan masih baik. Dan mereka pada kaget kok orang Indonesia bisa berbahasa Jepang dengan baik dan bagus katanya. Ya. Mas Arief, saya ini umurnya baru 17 tahun lebih 9 bulan ini, Mas Arief. Bisa nggak sih umur segitu ikut itu, atau umur berapa minimal gitu, Mas? Umur minimal kalau untuk warga negara Indonesia adalah orang yang sudah memiliki KTP. Itu minimalnya. Jadi mau dia, kita bicara dalam segi pendidikan ya, mau dia nggak tamat, hanya tamat SD, mau dia hanya tamat SMP, mau dia S3, mau dia S4 lah bla bla bla, tapi kalau dia udah qualified atau sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pekerja migran SSW, ya silakan aja kalau mau mencoba apply. Karena untuk SSW yang ditekankan adalah komunikasi dan skill di bidang yang akan dia dapatkan gitu. Komunikasi dan skill di bidang yang akan dituju ya. Ya, komunikasi yang paling utama sih sebenarnya. Misalnya si bos ngomong A, nah dianya bikin yang B gitu loh, kan bakal jadi nggak enak, situasi kerjanya pun jadi nggak enak juga. Jadi nggak minimal, jadi nggak maksimal ya, minimal ya, jadi. Ya betul, nggak maksimal. Jadi dokumen-dokumen yang disiapkan tadi yang secara garis besar aja. Oke, kalau dokumen yang disiapkan secara umum ya. Ya, secara umum. Untuk calon pekerja migran Indonesia SSW, yang pertama itu minimal tadi yang udah megang KTP lah, KTP. 17 tahun ke atas. Terus yang kedua, dia sudah qualified minimal basic dalam bahasa Jepang, yaitu dibuktikan dengan JLPT minimal N4 ya, atau
atau JFT Basic yang saat ini masih sedang diselenggarakan di Indonesia, namun karena PPKM masih berlanjut, tidak bisa untuk dilanjutkan. Terus yang ketiga adalah skill test yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Nah, jadi di setiap bagian untuk CPM ini ada beberapa bagian, Mas. Maksudnya ada beberapa tipe untuk CPM itu SSW tersebut. Yang pertama itu adalah dia adalah ex magang Ya. yang sudah pulang ke Indonesia. Yang kedua ex magang yang sedang berada di Jepang, yang kontrak magangnya kan habis. Yang ketiga adalah dia udah lulus dari sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa. Atau sudah lulus dari sekolah semong yang ada di Jepang. Yang keempat adalah newcomer. Nah, masing-masing dari tipe CPM ini beda-beda sebenarnya aturannya atau persyaratannya. Cuman yang paling umum itu tadi, usianya 17 tahun ke atas, usia 17 tahun ke atas, punya JLPT minimal N4 atau JFT Basic, dan sudah punya skill hasil skill yang sudah lulus. Apakah itu dari Prometric, apa itu dari Semong Q-nya bagi yang anak ex magang, ya. Apakah dia punya Sang Q atau mereka punya Hyoka Chosho, itu di setiap anak magang pasti tahu maksudnya apa dari tujuan Semong Q atau Hyoka Chosho atau Sang Q itu tadi. Baik. Terima kasih Mas Arif Al-Amri. Sobat Migran, ini gara-gara COVID semua jadi berantakan. Oleh karena itu, mari kita tetap lakukan prokes biar COVID-nya segera hilang, kita bisa berangkat dan semua bisa senang. Oke. Gitu Sobat Migran, tadi SSW itu syarat umumnya ya yang perlu dipersiapkan adalah minimal 17 tahun ke atas, punya KTP, terus lulus bahasa N4, JLPT atau JFT, kemudian ada lulus skill test ya maksudnya. Nanti kita ada pembicaraan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di Bakolslan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Migran. Jangan hanya menunggu, ciptakan waktumu sendiri. Tak tunggu suksesmu. Sobat Migran, untuk info lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan, Sobat Migran bisa langsung chat ke WA terpadu OPT PP 2M Jakarta di nomor 0851 6133 7403. Akan kami layani semua pertanyaan Sobat Migran dengan senang hati pada pukul 8 pagi sampai 4 sore.